Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Maulidiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala tentunya atas segala nikmat yang telah Dia karuniakan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini. Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa dimohonkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di setiap paginya. Dalam rangkaian zikir pagi petang yang beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Dan di sisi yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa juga berdoa berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ini adalah musibah besar yang nyata di hadapan kita atau orang-orang yang hidup di sekitar kita. Ketika betul-betul punya ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat, punya gelar tapi gelarnya tidak bermanfaat, punya ini dan punya itu tapi itunya semua tidak bermanfaat. Maka semoga Allah lindungi kita sebagaimana Allah melindungi nabinya sallallahu alaihi wasallam yang ketika beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat rahimakumullah, dan tak bosan-bosannya kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah, yang senantiasa konsisten untuk mengikuti petunjuk beliau hingga datangnya hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, kembali dalam pembahasan buku atau kitab Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu karya Al-Ustadz Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, dan kita masih dalam rangkaian bab yang kedua, yaitu bab adab-adab utama seorang muslim dalam menuntut ilmu syar'i, dan kita akan masuk atau sudah memasuki adab yang ke-9. Kita sekali lagi masih berada pada bab yang kedua, adab-adab utama seorang muslim dalam menuntut ilmu syar'i, dan sekarang kita sudah memasuki adab yang ke-9 di halaman 36. Yang mana kata penulis rahimahullahu taala, adab yang ke-9 adalah mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan ustadz, syekh atau guru. Adab yang ke-9 adalah mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan ustadz, syekh ataupun guru, ataupun nama-nama yang semisalnya untuk gelar tokoh atau gelar orang yang mengajarkan ilmu, karena biasanya setiap daerah lain-lain. Intinya yang mengajarkan ilmu agama apapun penamaannya, maka adab yang ke-9 adalah mendengarkan baik-baik pelajaran tersebut. Kemudian penulis menyampaikan rahimahullahu taala, kita diperintahkan mendengarkan dengan baik secara seksama, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan yang baik-baik.
Semoga, kata penulis, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan yang baik-baik dan mengikuti yang terbaik. Kemudian penulis melanjutkan, ada di antara penuntut ilmu syar'i, dan semoga ini bukan kita. Dan Allah lindungi kita dari penuntut ilmu yang penulis rahimahullah sebutkan di sini. Ada di antara penuntut ilmu syar'i yang rajin, ingat, rajin, bukan enggak hadir jemaah. Rajin menghadiri majelis-majelis ilmu. Makanya saya sampaikan tadi, semoga Allah lindungi kita dari apa yang disampaikan oleh penulis ini. Ada di antara penuntut ilmu syar'i yang rajin menghadiri majelis-majelis ilmu, namun dia tidak mendengarkan pelajaran atau ilmu yang disampaikan dengan penuh perhatian. Perhatikan, simak dengan seksama. Untuk saya pribadi dan jamaah sekalian, ada di antara penuntut ilmu syar'i yang rajin menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis tabligh akbar atau yang semisalnya, namun dia tidak pernah mendengarkan pelajaran atau ilmu yang disampaikan dengan penuh perhatian. Ini berlaku bagi para pria, bagi para ikhwan, para laki-laki yang mungkin langsung berhadapan dengan narasumber bisa lihat langsung, yang dengarkan dengan seksama dengan yang tidak dengarkan dengan seksama. Adapun mungkin bagi para akhwat, para ummahat, para wanita, para ibu-ibu di belakang hijab, saya nggak bisa ngelihat. Tapi bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alam ya'lam bi annallaha yara? Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya bukan CCTV aja yang memperhatikan mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala perhatikan mereka. Kalau mereka tak dengarkan dengan seksama, maka semoga Allah ampuni, Allah maafkan, dan semoga adab yang ke-9 ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Penulis menyampaikan bahwa ada di antara penuntut ilmu syar'i yang belajar menghadiri majelis ilmu rajin. Ingat, rajin, ini bukan orang yang enggak rajin, tapi dia tidak pernah mendengarkan pelajaran ilmu yang disampaikan dengan penuh perhatian, sehingga kata beliau, keadaan dia ketika pulang dari majelis ilmu tersebut sama dengan keadaannya ketika dia mendatanginya. Keadaan dia ketika pulang nanti dari majelis ilmu tersebut itu sama dengan sebagaimana sebelum dia datang. Artinya apa? Nggak ada perubahan. Iman nggak nambah, takwa nggak bertambah. Malah waliyadzubillah, sebagian pihak malah semakin belajar agama semakin keras hatinya, semakin belajar agama semakin buruk akhlaknya. Akhlak yang paling buruknya adalah rupanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana letak akhlak buruknya kepada Allah dan Rasulnya tadi? Karena mereka tidak mendengarkan dengan seksama. Maka kata penulis rahimahullah, sehingga keadaan dia ketika pulang dari majelis ilmu tersebut sama dengan keadaannya ketika dia datang, yaitu pulang dengan tidak membawa ilmu syar'i yang disampaikan. Dan itulah yang tadi kita sebutkan di awal, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mungkin hanya sekedar dengar, hanya sekedar menyimak, tapi rupanya nol semua. Bahkan kata penulis rahimahullahu taala, ada di antara para penuntut ilmu, sekali lagi ini masih dalam ranah yang rajin, bukan yang malas-malasan. Sama kalau kita bicara ketika orang yang sholat malas-malasan, ini alamat ada kemunafikan. Orang nggak sholat selesai urusannya, gitu loh. Orang-orang munafik yang kusala di dalam sholatnya, malas-malasan dalam sholatnya, itu sudah parah, disebutkan oleh Allah. Orang nggak sholat, udah kedudukannya lebih lagi daripada itu. Nah, begini pula ini permasalahan ini adalah orang yang rajin menghadiri majelis ilmu, dan sebagian mereka, kata penulis rahimahullah taala, mereka menghadiri majelis ilmu itu selama bertahun-tahun, bukan baru hijrah, bukan ini adalah pengajian pertamanya dia hadir misalnya, ini tabligh akbarnya dia hadir misalnya, bukan, bertahun-tahun tetapi tidak mendapatkan ilmu dan tidak ada perubahan pada dirinya tersebut. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka ini yang perlu kita evaluasi bersama, kekurangan-kekurangan kita tersebut,
Dan para salafus saleh, generasi terbaik, mereka ketika menghadiri majelis ilmu benar-benar menghadirkan hati. Menghadirkan hati itu pasti mendengarkan dengan penuh perhatian. Itu ciri orang menghadirkan hati. Orang kalau menghadirkan hati pasti dia mendengarkan dengan seksama. Dia renungi kalimat demi kalimat, ayat demi ayat yang disampaikan, pelajaran tersebut. Itu ciri khas para salafus saleh dahulu ketika mereka bermajelis ilmu. Para salaf terdahulu mereka tidak hanya sekedar hadir secara fisik. Karena tadi kita sebutkan ini rajin datang, kata penulis. Rajin secara fisik, tapi tak rajin secara hati dan akal mereka tersebut. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah menyatakan bahwa sima'ul ilmi nau'ani. Mendengarkan ilmu itu ada dua macam. Yang pertama adalah mendengarkan dengan menerima. Mendengarkan dengan menerima dan penuh perhatian. Itu jenis mendengar dalam ilmu yang pertama. Mendengar dengan menerima dan mendengar dengan penuh perhatian. Yang kedua, mendengar dengan i'rad, berpaling dan lalai. Mendengar dengan berpaling dan lalai. Maka kita berlindung dari jenis yang kedua tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengar, telinga dengar. Tapi pendengarannya itu membuat dia berpaling dan membuat dia lalai. Makanya orang yang hadir tapi lalai, hakikatnya kata para ulama sama saja seperti tidak menghadiri. Orang yang hadir tapi lalai sama saja tidak hadir, seakan tidak hadir. Dan bahkan yang seperti ini bisa jadi itu bencana bagi dirinya. Dia telah membuang waktu, membuang momen, kesempatan besar untuk dia bisa mendapatkan ilmu syar'i yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka sekali lagi, kita kalau tidak dengarkan dengan seksama ketika ilmu itu disampaikan, jangan harap ilmu kita bertambah. Walaupun kita berulang kali berdoa, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahlah ilmuku. Dan maksud dari tambahlah ilmuku dalam doa ini adalah tambahlah ilmuku semakin bermanfaat dan bermanfaat. Tapi rupanya semakin belajar semakin gak bermanfaat. Ini bahaya. Ini akibat tidak memperhatikan, mendengar dengan seksama dari pelajaran atau ilmu tersebut. Dan ketika dampak dari orang tidak mendengarkan dengan seksama ilmu yang disampaikan adalah tidak akan ada perubahan dalam amalnya. Amalnya gak berubah. Tidak ada terjadi perubahan dalam amalnya. Dan kadang-kala bisa merosot, entah dari kekhusyuannya, entah dari kuantitasannya, entah dari masbuk gak masbuknya, turun, berubah. Perubahan amal dalam kemunduran, bukan kemajuan. Ini yang bahaya ketika kita tidak memperhatikan ilmu agama tersebut disampaikan. Dan diantara dampak ketika kita tidak mendengarkan dengan seksama ilmu agama itu disampaikan, hati kita akan keras. Karena itu menunjukkan alamat hati ilmu yang disampaikan, cahaya tersebut tidak menembus ke dalam hati hamba ini, gak masuk. Padahal ayat Allah, padahal hadis Nabi SAW, bahkan kelak pada hari kiamat ini dampak yang paling fatal ketika kita tidak perhatikan perintah Allah, perhatikan ilmu Allah, adalah ilmu itu akan menjadi hujjah, argumentasi yang memberatkan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia mendengar tapi tak diamalkan. Dia mendengar tapi dia tidak memikirkan. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam firman-Nya surah Al-Mulk ayat yang ke-10, ketika orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah sampaikan, tak datangkah kepada kalian itu yang memberikan peringatan? Sudah dikasih peringatan apa belum? Bahasa kita itu udah dikasih SP apa belum? Seakan tidak mungkin Anda itu dijerumuskan ke dalam neraka setiba-tiba seperti itu. Pasti sudah ada peringatan yang ketika nyatanya dan benar bahwa kita itu sudah sekian kali banyak diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui banyak sebab.
Tapi akhirnya kadang pendengar ini nggak digunakan dengan sebaik-baiknya. Akal ini juga sama. Makanya Allah katakan soal apa? Kata ahli neraka, wa qalu law kunna, dan mereka mengatakan sekiranya dahulu kami nasma', kami mau dengar. Ya Allah, nggak lama, pada maghrib sampai isya doang, untuk sekedar menyimak, nggak lama. Nggak ada kita disuruh pengajian dari jam 6 sore sampai 12 malam. Wajar nggak? Mungkin capek kita. Daurah pun tidak demikian, pasti ada jedanya, ada coffee breaknya, ada istirahatnya. Tapi kadang kita itu khutbah Jumat begitu, berapa lamanya khutbah Jumat kadang. Tapi kadang pendengaran ini nggak didengarkan dengan seksama. Dan ini akan jadi penyesalan. Allah abadikan dalam surah Al-Mulk ayat ke-10, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Dahulu kami mau dengar, kami mau gunakan akal kami berpikir. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Taklah kami jadi penghuni neraka Allah yang menyala-nyala. Nah, tuh baru menyala abangku tuh gitu lah. Tapi neraka masalahnya. Menyala tapi neraka aja mah. Anda kalau mau menyala sekarang, menyalalah sekarang. Nyalakan nih pendengaran. Nyalakan pikiran untuk merenungi ayat Allah. Dengar baik-baik, oh rupanya Allah tegur kayak gini, Allah ingatkan seperti ini. Nah ini seharusnya kita evaluasi, perbaiki dari adab kita di dalam belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menasihatkan, barang siapa yang tidak mau sabar untuk dia tunduk sejenak sama ilmu, dengarkan sejenak dari ilmu, maka dia akan hidup dalam kehinaan, kebodohan sepanjang waktu. Nyesalnya tuh sepanjang waktu, seumur hidup penyesalannya, gara-gara tidak mau mendengarkan sejenak saja, sebentar saja, sedikit saja. Anda nggak disuruh dengarkan dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas dijelaskan semua, kan enggak. Karena penggalan-penggalan saja, sebagian-sebagian saja. Ini yang perlu kita camkan dalam masalah mendengarkan dengan baik-baik pelajaran atau ilmu yang disampaikan, agar ilmu itu betul-betul bermanfaat, berfaedah untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian jamaah rahimakumullah, penulis melanjutkan menyatakan bahwa para salafus saleh, generasi terbaik adalah manusia yang sangat antusias terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Para generasi terbaik adalah manusia-manusia yang paling semangat dalam berinteraksi dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka ini dahulu berhadapan dengan seorang syekh, seorang guru, seorang ustadz atau apapun lah namanya, ketika gurunya tersebut, syekhnya tersebut, ustadznya tersebut, kiainya tersebut menyampaikan ilmu, menyampaikan pelajaran agama, mereka para salafus saleh, generasi terbaik, akan mendengarkan ilmu tersebut dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah yang wafat di tahun 748 Hijriah, menyebutkan dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala dan Tadhkiratul Huffaz bahwa Ahmad bin Sinan rahimahullah yang wafat di tahun 256 Hijriah berkata di dalam majlisnya Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala yang wafat di tahun 198 Hijriah, tidak ada seorang pun yang berbicara, tidak ada pensil yang diraut, dan tidak ada seorang pun yang berdiri, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung atau seolah-olah mereka sedang sholat. Kata Imam Ahmad bin Sinan rahimahullah yang wafat di tahun 256 Hijriah, menggambarkan bagaimana salah satu majelisnya ulama pada masa dahulu di generasi terbaik, bahwa tidak ada satu orang pun berbicara, tidak ada pensil yang diraut, karena pada saat itu mereka masih menggunakan pensil atau alat tulis yang diraut, dan bahasanya alat tulisnya itu mereka itu sudah siap sebelum bermajelis, bukan sebagaimana kebiasaan kita kayak di sekolah mau belajar itu juga momen kita cari pulpen, cari tip X, cari alat tulis dan segala macamnya. Tapi perhatikan bagaimana majelisnya Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, bahwa dalam majelis itu ciri khasnya, dan ini alamat tanda majelis yang mendengarkan dengan seksama, tidak ada yang berbicara,
Tidak ada yang meraut pensil, artinya sibuk dengan alat tulisnya, atau bahasa kita sekarang misalnya, kemarin halaman berapa ya, bolak-balik itu nggak ada. Ya. Dan tidak ada yang berdiri tanpa keperluan. Kalau ada keperluan nggak masalah. Dan tidak ada yang membuat gaduh hingga kekhusyuan mereka itu seolah-olah burung bertengger di kepala mereka. Saking apa? Saking tenangnya, saking khusyuknya, seolah-olah mereka sedang sholat. Ini gambaran majelis ilmu di majelisnya Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala. Maka sekali lagi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penulis di sini rahimahullahu ta'ala melanjutkan dalam riwayat yang lainnya dari Ahmad bin Sinan rahimahullah menyatakan, menggambarkan majelisnya Abdurrahman bin Mahdi, tidak ada yang berbicara, tidak ada pula pensil yang diraut, tidak ada seorang pun yang tersenyum, ya, dan tidak ada seorang pun yang berdiri, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung, atau seolah-olah mereka sedang sholat. Jika salah seorang di antara mereka tersenyum atau berbicara atau bercakap-cakap, maka Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi memakai sandalnya lalu keluar. Artinya majelisnya bubar. Langsung baca doa kafaratul majlis. Gimana? Sepakat? Hah? Nah, nanti pada ngeliat tuh, kau nih ngomong pula katanya. Disampaikan, disuruh dengar dengan sama aku ngomong katanya gitu. Nanti Ustadz langsung pulang, macam mana ceritanya katanya. Nah, ini saya nyampaikan yang di buku dulu gitu loh. Ya, prakteknya nanti ya kita berlindunglah kepada Allah, jangan sampai ketemu yang seperti ini. Artinya itu jelas pasti nggak enak ya, saya tahu ada sebagian ustadz syekh itu seperti ini, cuman kalau kita nggak siap, malu kita, demi Allah malu kita, beneran loh, kita yang malu gitu, kita sebagai murid, kita sebagai jamaah malu kita kalau kita rupanya berbuat sesuatu yang kepada ahli ilmu tersebut akhirnya bukan merajuk dia ustadz katanya. Bukan masalah merajuk tak merajuk, ini masalah bagaimana ulama itu ta'zimul ilmi, sangat mengagungkan ilmu. Artinya kalau anda masih cari-cari pensil, ngeraut pensil bahasa dalam riwayat ini, anda nggak siap belajar, nggak siap berjihad. Apa ceritanya orang kok diajak jihad lawan Yahudi, lawan Israel misalnya, baru ngasah parang, baru ngasah arit, udah mau perang baru ngasah gitu loh, nggak bisa aja mah. Atau baru ngelatih skill nembak mana, nggak bisa. Semua itu dilatih hari demi hari, waktu demi waktu. Dan begitu pula majelis kita ini bermajelis, kita melatih mendengar dengan seksama, melatih nggak gerasak gerusuk, melatih diam. Itu kan nanti datang momen-momen, misalnya semoga Allah mudahkan ke depan, mungkin awal bulan Mei kita kedatangan salah seorang ustadz nasional, Al-Ustaz Firanda hafizahullah ta'ala. Lakukan sebagaimana yang kita pelajari dari setiap pertemuan demi pertemuan tersebut. Ya walaupun nggak kita pungkiri, mungkin ada orang-orang yang nggak biasa hadir atau nggak hadir di sini akan berbuat yang bertolak belakang dengan apa yang kita ilmui. Nah, itulah sekali lagi menunjukkan pentingnya belajar, pentingnya ilmu, dan ilmu bermanfaat. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagian guru kami menyatakan bahwa sekiranya kalau guru-guru kita pada hari ini, ustadz-ustadz kita pada hari ini, zaman kita sekarang nih, kayak Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, semuanya banyak majelis yang bubar, Antum bayangkan tabligh akbar Ustadz Firanda di Mujahidin, berapa orang yang ngomong biasanya itu? Nggak terhitung kadang biasanya. Apa gini belakang-belakang? Nggak mungkin di depan ustadz tuh pada ribut, saya rasa nggak mungkin, nggak. Tapi kalau memperhatikan di belakang, di tangga, wah itu luar biasa ributnya, luar biasa ngobrolnya. Kalau Ustadz Firanda langsung bubarkan, apa ceritanya? Panitia pusing gitu kan, macam-macam hal akan berantakan. Kadang gara-gara sebagian pihak. Makanya di bab yang atau adab yang selanjutnya kita akan belajar menyebutkan tentang adab bagaimana diam. Sebagaimana bicara itu perlu belajar. Orang public speaking tuh sampai kuliah kadang jamaah, sampai keluar negeri, sampai belajar ini seminar untuk ngomong, untuk bisa bicara. Tapi kadang kenapa nggak ada sekolah khusus untuk orang tuh belajar diam? Padahal
Nasihat Nabi kita SAW itu udah simpel. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ingat parameternya, iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat. Kalau Anda nggak ngomong yang baik, apakah baik Anda ngomong ketika ilmu agama Allah disampaikan? Enggak baik, maka diam gitu loh. Diam perlu belajar juga, perlu mengkondisikan juga kapan bersuara, kapan nggak bersuara. Dan kadang malah kita kayak sekolah dulu, guru nanya paham, diam. Ada yang mau bertanya, diam. Sekali ujian merah semua. Lihat kita tuh, bobroknya kita tuh. Ditanya guru paham, diam. Kadang jawab paham pun kayak nggak ikhlas. Fahimtum kalau misalnya, fahimna katanya gitu. Santri biasa begitu. Kalian paham? Ya kami paham katanya. Pas ujian merah semua, nol semua. Pakai afwan semua jawabannya, misalnya afwan ustaz gitu. Ya haula wala quwata illa billah. Ustaznya saya kira pilu ngelihatnya kok isiannya Pak, minta maaf semua. Nah, maka ini yang perlu kita camkan, jangan sampai kita keliru bersikap di dalam majelis ilmu. Karena ini dampaknya sangat luar biasa terhadap keilmuan kita, keberkahan ilmu kita, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dan meminta perlindungan, dan meminta agar Allah mudahkan kita meneladani para salafus saleh dalam mengagungkan majelis ilmu. Ya, jangan sibuk dengan gadget kita sendiri, kecuali kalau saya sih khususan biasa orang sibuk sama gadget itu mencatat. Ya, dia nggak mungkin check out Shopee, check out Tokopedia, atau apalagi pesan barang gitu. Jangan, nggak boleh juga dalam masjid ya. Balas chat pun walaupun boleh, kalau bisa tunda dulu lah, ditunda terlebih dahulu, sebentar kok, nggak lama gitu loh dalam majelis itu, pengajian itu. Jadi fokuskan, simak dengan sebaik-baiknya, hadirkan hati, belajar ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, karena ilmu itu mulia, ilmu agama itu mulia, dan akan diperoleh, akan masuk ke dalam hati orang-orang yang mulia juga, tahu dia memuliakan ilmu agama Allah tersebut. Tapi kalau dia emang nggak pernah menghargai ilmu agama Allah, kita nggak ngomong menghargai ustadz lah, menghargai ilmu Allah, menghargai ayat-ayat Allah, menghargai hadis-hadis Nabi SAW. Kalau itu nggak bisa dihargai, dia nggak akan bisa menghargai gurunya, nggak akan bisa menghargai temannya, nggak akan bisa menghargai pasangannya dan orang-orang yang lain. Makanya kadang kita lihat orang seperti itu agak alot kalau dikasih tahu, alot biasanya, ribet gitu loh, buat kita dongkol dan segala macam. Maka ini menjadi pelajaran kita semua. Kemudian jamaah rahimakumullah, di paragraf yang terakhir penulis menyampaikan rahimahullah di halaman ke-38, seorang penuntut ilmu harus berusaha menjadi pendengar yang baik. Seorang penuntut ilmu harus berusaha menjadi pendengar yang baik, mendengarkan yang baik-baik, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, agar dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat mengamalkan keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-17 sampai ke-18. Di ayat ke-17 yang Allah menyatakan fabasyir ibad, maka sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku, kata Allah, alladzina yastami'una al-qawla, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan Al-Quran, hadis Nabi, fayattabi'una ahsana, dan mereka mengikuti perkataan tadi, dan itu adalah apa yang paling baik di antaranya. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang memiliki akal yang sehat, akalnya berguna, pendengarannya berguna. Akhirnya mereka ikuti arahan Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam firman-firmannya, di dalam hadis-hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi kembali ayat ini juga menekankan kepada kita bahwa orang yang mendapatkan hidayah, orang yang mendapatkan petunjuk, dia awal mulanya pasti mendengarkan dengan seksama. Rata-rata orang yang berhijrah ke jalan tauhid dan ke jalan sunnah pasti dari mendengar, kadang nggak sengaja terdengar, entah kadang dari radio, dari televisi, dari media sosial, nggak sengaja kedengar. Kalau ustadz ini menyampaikan bahwa hukum ini nggak boleh, ini nggak boleh itu, walaupun kita pungkiri ada sebagian orang, wah semua dikit-dikit nggak boleh, ini nggak boleh, antum dari ujung kepala sampai ujung kaki nggak boleh katanya gitu loh. Nggak gitu juga perasaan saya, agama ini melarang dari ujung kepala sampai ujung kaki nggak boleh gitu loh.
tetap banyak yang boleh, malah kalau disurvei itu tetap banyak bolehnya daripada nggak bolehnya dalam agama kita ini ketika berbicara tentang kehidupan di dunia ini. Maka sekali lagi, orang yang bisa mendengar dengan seksama, menggunakan akal dengan sebaik-baiknya, mereka adalah hamba-hamba Allah yang dapat kabar gembira. Ketika dapat petunjuk tersebut, jalan lurus menuju surga Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah hal yang paling dasar, dengarkan dengan seksama. Juga belajarlah diam, renungi apa yang disampaikan. Ya kalaupun ngantuk, ya berwudulah atau berpindah tempat lah, atau cari sebab-sebab agar kita itu tidak mengantuk di majelis ilmu tersebut ataupun di khutbah Jumat sebagaimana para pria yang rutin dilakukan. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu akhir materi kita di adab yang ke-9 ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di adab yang ke-10. Di kesempatan yang akan datang kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bismillah. Ustaz, mohon penjelasannya, apa hukumnya was-was saat cebok air besar atau kecil, takut kurang bersih, semisal kita sudah yakin untuk bersih, terus kita sholat, habis itu sambil menunggu waktu sholat berikutnya, saat mau ambil wudhu untuk sholat berikutnya ternyata kita kurang bersih saat membersihkan istinja. Ya, syukran, afwan. Ya, terima kasih pertanyaannya, jazakumullahu khairan. Was-was dalam bersuci atau istinja atau cebok, ya, ini diantara gangguan syaitan, terutama jika seorang sudah yakin dia itu bersih. Dan ini tidak perlu sejatinya untuk dia ulangi atau dia periksa kembali. Dan sebagaimana Nabi SAW pernah menyatakan bahwa apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu di perutnya, lalu ragu apakah ada sesuatu yang keluar atau enggak, buang angin apa enggak, maka janganlah ia batalkan atau keluar dari masjid sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Yang menjadi poin pentingnya, intinya adalah bagaimana keyakinan awal dalam kondisi tersebut, bahwa kita sudah bersuci, kita sudah istinja, dan kemudian jangan ikuti rasa was-was tersebut, karena umumnya rasa was-was itu dari syaitan. Dan dengan banyak mengingat Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kalau kita banyak mengingat Allah dan benar-benar dalam mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Ketenangan itu akan datang, ya. Dan begitu pula poin pentingnya juga, selama tidak ada bukti yang sangat nampak, sangat nyata, ya, jangan udah jelas-jelas basah gitu ya, bau, terus kita tenang gitu loh. Nah, ini perlu bawa ke psikiater atau ke rumah sakit jiwa gitu ya. Kalau udah jelas-jelas bekas, bau, basah, ya bersihkanlah gitu, jangan, tetap tenang gitu. Ini kan karena berdasarkan keyakinan awal tadi dan ada rasanya was-was. Nah, itu dia, itu yang jadi poin penting atau masalahnya. Kalau sudah yakin bersih dan usah dibersihkan, ya silakan lanjutkan ibadah atau berdiri di masjid ibadah. Jangan terlalu dibawa rasa was-was tersebut, dihiraukan selama tidak ada tanda najis yang jelas. Ya, wallahu ta'ala bishawab. Kemudian Ustaz, mohon penjelasannya berkaitan dengan hukum donor organ tubuh. Subhanallah. Menurut Islam, baik itu soal donor untuk keluarga, misalnya orang tua, saya kira mau beli apa gitu di donoran ini ya, seorang mau beli rumah atau beli apa gitu, jual ginjal ya. Tapi ini rupanya baik itu soal donor untuk keluarga, misalnya orang tua, maupun kejadian sedang marak tentang jual beli organ tubuh. Ya, jazakumullah khairan. Pada dasarnya jual anggota tubuh itu dibahas oleh para ulama sebagaimana hukum jual bangkai, ya. Jadi ada anggota tubuh kita yang copot, lepas, sengaja atau nggak sengaja, nah jatuhnya itu udah jadi bangkai, dan jual beli bangkai itu nggak diperbolehkan,
Itu pada dasarnya. Itu pada dasarnya. Nah, kalau berkaitan masalah kepada organ tadi yang karena ada kebutuhan sebagian pihak atau sebagian organ-organ tersebut, dan lebih lagi misalnya dalam kasus pertanyaan ini adalah orang tua atau keluarga. Para ulama dalam beberapa fatwa itu membolehkannya dengan syarat, ketentuan berlaku tentunya. Di antaranya pendonor yang memberikan organnya itu tidak membahayakan dia. Ya, itu tidak membahayakan dia. Ya, jadi jangan sampai ketika kita donorkan ginjal kita misalnya kepada orang tua, akhirnya itu makin mudaratkan kita, mengancam nyawa kita. Nah, ini tidak diperbolehkan. Atau memang ada kebutuhan yang sangat mendesak, sangat darurat, dan ini termasuk pembolehan. Akhirnya organ tersebut harus didonorkan. Dan juga tentunya dia mendonorkan itu bukan dalam rangka pemaksaan, apalagi seperti tadi dieksploitasi itu loh, diperjualbelikan. Dan ini jelas sepanjang sepengetahuan saya di negara kita Indonesia ini itu masalah yang ilegal, artinya nggak diperbolehkan, ya, melanggar undang-undang negara dan aturan agama pun tidak ada yang membolehkannya. Pembolehan pun itu tadi dengan syarat-syarat yang ketat, tidak sembarangan. Tapi kalau udah organ manusia sebagai komoditas dagang, sampai-sampai ada yang monopoli atau malah ada yang buka jadi agen organ tubuh manusia misalnya gitu, wah itu ngeri ya. Kalau sampai negara kita udah sampai seperti itu, ya jangan. Ini eksploitasi, ini kezaliman, dan ini jelas tidak diperbolehkan, baik dari segi agama, segi undang-undang negara, dan juga dari segi medis. Atau saya sangat juga rentan dan membahayakan, kecuali dengan syarat-syarat yang lolos atau masuk kriteria tersebut. Ya, itu saya rasa Allah taala bisawab. Ini bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.